Bapak Ibu, tapi Islam sudah mengajarkan wal kadhiminal ghaidha, orang yang takwa, orang yang menahan amarahnya, ya. Maka orang yang sering marah Bapak Ibu akan rentan dengan penyakit Bapak Ibu, ya, rentan dengan penyakit. Banyak penyakit tiba-tiba apa? Dia katakan apa? Dia sering apa? Ya, marah-marah, ya, marah-marah, ya. Ini sehingga Bapak Ibu noto hati, ya. Mari kita dijaga hati kita, ya. Jangan mudah marah, ya. Dulu ketika masih muda jangan mudah marah, dan cepet tua, ya. Sekarang sudah tua jangan mudah marah, dan cepet nopo sakit maksudnya, ya. Jangan mudah marah. Maka hati-hati Bapak Ibu, ya, ini sehingga hati kita yang lapang. Kita akan masuk pada hadis yang selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Umar bin Khattab memasukkan, ya, Ibnu Abbas, seorang anak yang waktu itu masih remaja, masih kecil, itu dimasukkan ke dalam musyawarahnya orang-orang besar, ya, orang-orang besar. Sampai kemudian ada orang-orang tersebut, ya, mengatakan, lima yadkhulu hadza ma'ana wa lana abnaun misluhu. Kenapa anak kecil ini dimasukkan, ya, ke dalam musyawarahnya orang-orang besar? Kami pun punya anak-anak, ya, sebagaimana anak tersebut, maksudnya adalah Ibnu Abbas, ya. Kemudian Umar bin Khattab, ya, ingin menguji tentang firman Allah Subhanahu wa taala tentang idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Kemudian Umar mengatakan kepada sahabat yang lainnya, bagaimana pendapatmu tentang ayat tersebut? Maka sahabat yang mengatakan, ya, kita diperintahkan untuk memuji Allah, untuk banyak istighfar, ya, ketika kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, ya, wahai, ya, anakku, apa pendapatmu tentang ayat tersebut? Apakah seperti itu? Maka Ibnu Abbas mengatakan, lah, tidak seperti itu, ya. Apa maksudnya? Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, huwa ajal Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya, a'lamahu lahu, ya. Ini adalah pertanda dekatnya ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktikan kecerdasan, kepandaian Ibnu Abbas walaupun masih kecil, masih remaja, tapi bisa menafsirkan apa yang tidak ditafsirkan oleh sahabat yang lain yang lebih senior, ya, lebih senior. Ini sehingga faedah apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak, ya, yuksiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya. Ini doa atau, ya, doa kalau atas salat Bapak Ibu kita perbanyak doa ini, ya. Maka hadirkan ketika kita baca, yaitu bacaan ini, ya, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, wa bihamdika, segala puji bagi Engkau ya Allah, Allahumma firli, ya Allah, ampunilah dosaku, seperti ini, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga memperbanyak doa berikutnya, subhanaka Allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Maka sejak saat itu maka Nabi memperbanyak doa, yaitu subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, Allahumma ya Allah, wa bihamdika, dengan segala pujian bagimu, astaghfiruka, aku mohon ampun kepada Engkau, wa atubu ilaik, dan aku tobat kepada Engkau. Coba Bapak Ibu kita sedikit merenungkan, ya, Nabi Muhammad SAW adalah manusia mulia, manusia terbaik, ulul azmi, manusia pilihan, nabi pilihan, dan dia termasuk Khalilullah, ya, yang punya gelar Khalilullah di dunia ini hanya dua. Satu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita sudah dijamin masuk surga. Dan Nabi Muhammad SAW sudah diampuni dosa-dosanya, mata qaddama wa mata akhara, yang telah lalu maupun yang akan datang, ya. Tapi beliau itu pernah bersabda seperti ini, inni wallahi demi Allah, inni lastaghfirullah fil yaumi aksar min sab'ina marrah, sungguh aku tobat dan mohon ampun kepada Allah lebih daripada 70 kali. Dalam keterangan yang lainnya 100 kali. Sekali duduk Bapak Ibu 100 kali beliau banyak istighfar, mencontohkan
kepada umatnya, berbanyak istighfar, ya, berbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi di usia-usia yang sudah tidak muda lagi, ya, berbanyak mohon ampun kepada Allah. Apa fadilahnya Bapak Ibu? Ya, istighfar, ya. Man lazimat istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ya, ja'ala likulli dhaiqin makhrajan. Allah akan jadikan setiap ada, ya, permasalahan, Allah berikan jalan keluar, ya. Kemudian ketika dia diberikan, ketika ada masalah atau kesempitan, Allah berikan yaitu keluasan atau jalan keluar atau kemudahan, ya. Wa razaqallahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, ya. Maka perbanyak istighfar. Banyak urusan-urusan dunia ini tidak bisa dipecahkan dengan akal kita Bapak Ibu, ya, tapi hanya bisa dipecahkan dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi kita susah Bapak Ibu, mungkin bagi kita sudah buntu, ya, sudah gak bisa mikir lagi, tapi bagi Allah mudah Bapak Ibu, ya. Ingat kita ketika kisah Nabi Yunus alaihissalam, ya. Nabi Yunus alaihissalam Bapak Ibu, ini pelajaran bagi kita, ya. Ketika menasihati kaumnya, ya, kaumnya tidak mau taat kepada Nabi Yunus. Akhirnya singkat cerita Nabi Yunus mengancam, kalau gitu tunggu adab dari Allah SWT, tunggu 3 hari, ya. Akhirnya setelah sudah mulai tanda-tanda yaitu adab mau datang, Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya, ya. Setelah ditinggalkan kaumnya, kemudian kaum tersebut merasa takut, mereka takut juga dengan ancaman Nabi Yunus alaihissalam. Lihat awan yang begitu tebal seperti bencana musibah mau datang. Akhirnya mereka tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus tidak tahu kalau kaumnya sudah tobat. Akhirnya Nabi Yunus singkat cerita pergi naik kapal Bapak Ibu, ternyata kapalnya oleng Bapak Ibu, ya. Nah, oleng seperti itu, akhirnya ada yang menyarankan ini harus ada yang masuk ke dalam air, harus ada yang keluar dari kapal. Akhirnya diundi Bapak Ibu, ya, diundi, ternyata yang muncul siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Orang-orang kaget loh, gak mungkin ini Nabi Yunus itu orang soleh, ya. Mungkin kalau kita zaman sekarang orangnya pecisan, sarungan, ya, pakai baju koko, gak mungkin ini Nabi soleh. Diulang, ya. Akhirnya diundi lagi. Yang keluar Nabi Yunus lagi, ya. Gak mungkin ini sampai 3 kali. Akhirnya ternyata yang keluar Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus dimasukkan ke dalam air lautan Bapak Ibu, dimakan oleh ikan, ya. Ini sebabnya Bapak Ibu, ya, karena meninggalkan kaumnya padahal belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tergesa-gesa, ya, tergesa-gesa, sehingga Allah ingatkan wala takun kasahibil hud, Muhammad, jangan engkau seperti orang yang pernah dimakan ikan. Maksudnya jangan seperti Nabi Yunus yang tergesa-gesa, ya. Akhirnya dimakan ikan Bapak Ibu. Di dalam lautan ada 3 kegelapan Bapak Ibu. 1, gelapnya malam, ya. Yang kedua, gelapnya air Bapak Ibu. Kalau sudah lebih dari 100 meter dalam itu sudah gelap Bapak Ibu. Dan gelap yang ketiga di dalam perut ikan, ya. Tapi kemudian Nabi Yunus berdoa kepada Allah, ya, mengakui tentang dosa dan kesalahannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ya. Maka ini faedah Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi permasalahan yang sangat ruwet Bapak Ibu, sangat gelap Bapak Ibu, dunia yang sebenarnya padang jinglang ini Bapak Ibu, tapi bagi orang yang punya masalah bisa jadi gelap, ya, gelap Bapak Ibu, ya. Maka doalah dengan doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada sesembahan kecuali Engkau ya Allah, ya. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minadz dzalimin, sebenarnya aku termasuk orang-orang yang zalim, mengakui kesalahan dan dosa. Salah satu Allah mengijabai doa seorang hamba Bapak Ibu ketika hamba tersebut mengakui dosa-dosanya, ya. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
minal khasirin. Maka Nabi Adam juga berdoa mengakui tentang kesalahannya. Rabbana dzalamna, ya Allah, aku telah berbuat zalim. Ya, ini menjadi perhatian bagi kita Bapak Ibu. Ya, wa abu laka bi nikmatika alayya, ya, mengakui tentang dosa-dosa kita, ya, tentang kesalahan-kesalahan kita kepada Allah. Itu sebab Allah itu memberikan kita ampunan. Ini ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Jadi kalau kita ingin urusan-urusan kita dimudahkan, maka perbanyak doa dan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk pada hadis yang terakhir, ya, berkaitan dengan yaitu anjuran kita untuk memperbanyak yaitu amal ibadah, ya, di usia-usia yang sudah tidak muda lagi, ya, sudah tidak muda lagi. Ya. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan bu'istu, ya, atau yub'atsu kullu abdin ala ma mata alaihi, ya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Yub'atsu kullu abdin, akan dibangkitkan seorang hamba ala ma mata alaihi, sesuai dengan meninggalnya, ya, sesuai dengan meninggalnya. Oh, meninggalkan dia seperti apa? Nanti dibangkitkan seperti itu, ya. Maka kita Bapak Ibu mohon kepada Allah agar ketika kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, ya. Maka jauhi, termasuk tadi Bapak Ibu, ya, sedekah itu bisa menghindari yang namanya su'ul khatimah, ya. Inna sadaqat tadfa'ul bala wa maitatasuk. Namanya sedekah itu bisa menghindari bala dan musibah dan menghilangkan yaitu mati yang buruk. Contoh mati yang buruk adalah apa? Adalah bunuh diri, ya. Bunuh diri itu mati yang buruk Bapak Ibu, ya. Maka orang yang meninggal dengan cara bunuh diri, yub'atsu kullu abdin ala ma mata alaihi, akan dibangkitkan seseorang hamba sesuai dengan meninggalnya, ya, meninggalnya. Maka doa Bapak Ibu, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inni, ya Allah, sebenarnya aku mohon kepada Engkau, as'aluka husnal khatimah, akhir yang baik, wa a'udzubika min su'il khatimah, dan aku mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari akhir yang buruk, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kan tadi disampaikan bahwasanya, ya, seseorang itu yang dinilai adalah akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu yang dinilai adalah akhirnya. Bagaimana dia menutup akhir hidupnya. Sehingga mari kita perbanyak kebaikan Bapak Ibu, ya, membiasakan kebaikan. Kan seseorang akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya, ya, sesuai dengan kebiasaannya. Oh, kebiasaannya ngaji, dia banyak zikir, sholat, insya Allah Bapak, insya Allah tidak akan jauh dari kebiasaan tersebut, ya. Tapi kalau dia suka bermaksiat, dosa, dan suka menunda tobat, ya, dia senang dengan perbuatan maksiat dan tidak segera tobat, maka bisa jadi, ya, sebelum Allah tanamkan tobat kepada orang tersebut sudah meninggal dunia. Sehingga banyak orang meninggal dunia dalam keadaan minum khamr, ada yang berzina, ada yang sedang apa? Berbuat maksiat. Nauzubillah min dzalik, ya. Maka Bapak Ibu, ini menjadi nasihat bagi kita. Mohon kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang diberikan yaitu istiqomah dalam iman, dalam Islam, dalam takwa, sampai kita dihadapkan dalam kematian dengan berserah diri. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga iman kita sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan, ya. Banyak kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf, ya. Dari saya akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Dwi Yunianto atas pemaparan tentang kajian kitab Riyadhus Shalihin. Sedikit kesimpulan yang bisa kita ambil mengenai kitab yang beliau sampaikan. Yang pertama, kita memfokuskan ibadah kita pada di usia akhir, kemudian dengan memperbanyak zikir dan beristighfar,
kemudian memperbanyak amal jariah dengan cara memperbanyak sedekah dan berbuat baik. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menutup kajian pada sore hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah